di ujung pemerintahan Jokowi masih menampilkan hal yang buruk, maka secepatnya rezim Jokowi harus diganti. Rezim Jokowi harus ditumbangkan, karena ini adalah gambaran betapa buruknya rezim itu. Insya Allah perjuangan ini akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan insya Allah Allah akan memudahkan perjuangan ini dan akan menghukum mereka yang melakukan dosa-dosa politik yang besar yang dibuktikan terkulminasi pada peristiwa hari ini. Rileks aja ngomongnya Pak, nggak usah teriak-teriak. Nanti Bapak teriak-teriak sambil semangatnya kan terkincit pula dalam celana. Bingung kawan sebelah tuh. Ya Pak, rileks Pak, steady. Nggak perlu teriak-teriak juga Pak. Lagian Bapak teriak-teriak pun sampai menggetar-getar, saking semangatnya ya kan. Ingat usia Pak. Ya, kondisikan dulu kesehatan. Ngomong santai aja, rileks tapi bermakna. Ya kan? Ini udah ngomong teriak-teriak dengan semangat juang 45, tapi yang diomongkan semuanya tak benar. Anda bilang di ujung pemerintahan Jokowi masih menampakkan hal yang buruk, maka secepatnya rezim Jokowi harus diganti. Rezim Jokowi harus ditumbangkan, karena ini adalah gambaran betapa buruknya rezim itu. Insya Allah perjuangan ini akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan insya Allah Allah akan mudahkan perjuangan ini dan akan menghukum mereka yang melakukan dosa-dosa politik yang besar dan dibuktikan terkomunikasi pada peristiwa hari ini yang tidak pantas dilakukan oleh negara pemerintah yang beradab, yang bermoral, yang berpancasila. Ini bukti Pancasila sudah diinjak-injak. Undang-Undang Dasar 45 sudah disingkirkan. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Terus Bapak bilang lagi, dunia Pak ya, dunia harus sama-sama bergerak, menegur, mengkritik, bahkan mendesak dan mendorong rakyat Indonesia untuk menegakkan daulatnya sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang menghargai hak asasi manusia. Peristiwa ini adalah crime of humanity, kejahatan atas kemanusiaan. Bapak langsung takbir, Allahu Akbar 3 kali. Mantap Pak. Kejadian kalian itu ya, yang kalian waktu kalian diskusi itu ya kan, yang mau memakzulkan Pak Jokowi, yang diskusi yang mau memakzulkan Gibran itu kan datang sekelompok preman ya kan. Habis itu kan yang dirusaknya kan cuman alat-alat kalian aja. Betul nggak Pak? Dan kalian itu Pak nggak ada rasa terkejut, ya nggak ada rasa shock, karena kalian tuh rileks aja. Buktinya Rapli Harun rileks juga. Itu ada juga di situ kan yang mantan jenderal, kenapa diam aja? Mana semangatnya? Katanya punya semangat Panglima. Kalau seandainya secara logika ya, kalau kita berdiskusi di tempat kita sendiri dan datang orang ya merusuh di tempat kita, otomatis ya kita melawan. Itu namanya refleks sebagai manusia. Masa tempat kita dikacau orang kita diam aja cuman menonton? Kecuali orang yang datang itu adalah memang tamu undangan kita, yang kita setting untuk datang seolah-olah merusuh. Paham Bapak maksud saya? Jadi Pak, drama Sarumpait jilid 2 ini nggak usah kalian mainkan, udah basi, ya kan? Macam mana orang tuh bisa tahu kalian di situ? Macam mana orang tuh bisa masuk sementara security udah pasti kalian bilang suruh jaga ketat, kalau nggak atas undangan kalian sendiri. Sok-sok pula kalian bilang ini melanggar hak asasi manusia, orang kalian yang ciptakan sendiri, ya kan?
Dan semangat kali mau memakzulkan Pak Jokowi, Pak. Bapak kalau udah bicara pemakzulan Pak Jokowi ya semangat 45. Tapi begitu ya Anda bilang diserang preman, kenapa nggak ada yang berani melawan? Logikanya di mana, Pak? Betul. Ya nggak, Pak? Udah cukup lah itu. Dulu waktu kasus 2019 drama Sarumpait ya kan, yang dibilangin digebukin orang padahal ternyata operasi plastik, Pak. Ini itu lagi kalian buat dramanya seolah ada ibu-ibu, mana polisi, aduh kalau saya Pak perempuan di situ, wah, kalau datang orang kacau saya maju duluan. Kalau ada orang yang mengacau di tempat kita, mengacau di tempat kita, ya otomatis refleks pasti kita melawan. Ini kalian slow aja kayak Repli Harun. Action pula bilang kan, masa saya harus melawan, yang penting kan dia tidak menyakiti saya. Kan cuma ngambil alat-alat kalian untuk demo kan. Itu bukan pejuang 45 namanya, Pak. Itu namanya pengecut. Karena kalian sudah tahu bahwasanya yang datang itu kalian yang undang. Ya, preman-preman itu kan kalian sendiri yang undang. Jadi pura-pura kalian bikin keributan. Habis itu kalian salahkan Pak Jokowi. Kalian salahkan pemerintah. Kalau Pak Jokowi mau menciduk kalian, ya kan, dia tinggal perintahkan Kapolri. Iya. Karena sebenarnya kalian udah pantas diciduk. Tapi Pak Jokowi tidak melakukan itu. Pertama, kalian sudah mau buat makar, sudah mau menjatuhkan Pak Jokowi. Itu sudah bisa dituntut sama Pak Jokowi. Sudah bisa disuruh Pak Jokowi, dikerahkan Pak Jokowi Kapolri untuk menangani kalian semua. Tapi Pak Jokowi tidak lakukan. Apalagi yang hal sepele gitu, yang kalian cuma diskusi ecek-ecek. Sekelompok sampah sedang berdiskusi untuk melengsarkan Presiden Jokowi. Ya, untuk memakzulkan Gibran Raka Buming Raka. Jadi Pak Jokowi tidak akan berbuat seperti itu, Pak. Kalau Anda yang keji, jangan tuduhkan orang lain. Udah gitu nggak usah Pak bawa-bawa nama Allah di dalam hal seperti ini. Bukannya dalam Islam dilarang, haram hukumnya menumbangkan pemerintahan yang sah. Jadi kalau Anda berdoa minta Allah untuk apa tadi kau bilang Pak, untuk memudahkan ya perjuangan ini, ya nggak mungkin lah Allah mudahkan, Pak. Namanya Bapak mau makar, sementara dalam Islam diharamkan. Bapak pun ada aja, belajar agama lagi lah kalian ya Pak. Udah gitu Pak, usia ini kan udah maghrib ya, kan alangkah enaknya berkumpul sama keluarga, bercanda-canda sama istri, ya nggak Pak, menikmati hari tua Pak. Daripada kerjanya mau makar terus, mau menjatuhkan Pak Jokowi, mau memakzulkan Pak Jokowi, mau menjatuhkan Gibran. Sekali lagi saya bilang Pak, kalau bicara tuh lembut aja Pak, tapi mengena ke hati. Daripada Bapak teriak-teriak dengan sampai menggetar-getar. Coba cek dulu Pak, mana tahu terkincit Bapak. Salam dari saya Pak. Ya, itu ya teman-teman, bagaimana ibu ini membungkam narasi lengserkan atau makzulkan Pak Jokowi. Saya sepakat juga sih sebenarnya ya. Kalau dipikir-pikir Pak Jokowi bisa aja mengerahkan misalnya pihak berwajib, tapi enggak loh. Dia menghargai kebebasan berpendapat. Dia menghargai demokrasi. Ya kan teman-teman, untuk menyuarakan kebebasan berkumpul, berserikat ya kan teman-teman, dan bertukar ide gitu, dan bersuara ya, menyampaikan gagasan, menyampaikan aspirasi, sangat dihargai. Lalu kenapa harus ada agenda memakzulkan Pak Jokowi di saat beliau tinggal beberapa hari lagi menuju 20 Oktober kan ya. Ini teman-teman jadi agak-agak membingungkan juga ya teman-teman, tidak mudah untuk dicerna logika ya teman-teman. Semangat-semangat memakzulkan Pak Jokowi ini saya juga bingung ya teman-teman. Ya, itu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.